baik, dan sebab-sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang wanita itu mengamalkannya, dia mengamalkan dengan baik, maka dia akan terpelihara dari kejelekan-kejelekan. Jadi ada 4 perkara atau amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Insyaallah taala kita akan bahas satu persatu. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri khas wanita yang bebas masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia sukai. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika wanita mengerjakan salat 5 waktu. Jadi ketika seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya, maka ini akan menjadi sebab dia akan masuk ke dalam surga, dan dia memilih dari 8 pintu surga tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 4 amalan? Ini bukan berarti apa? Tidak melakukan amalan-amalan yang lain, seperti sedekah, zakat, dan lain-lainnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hanya 4 amalan di sini. Yang pertama apa? Salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, menjaga kesucian diri atau kehormatan. Kemudian yang keempat, mentaati suami. Karena 4 amalan ini, 4 perkara ini, itu banyak wanita yang meremehkannya, banyak wanita yang melalaikannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 amalan ini. Karena banyak wanita yang meremehkan 4 amalan ini. Ini sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Faidul Qadir. Jadi bukan hanya mengamalkan 4 ini, tidak mengamalkan amalan-amalan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 amalan ini karena apa? Banyak di kalangan wanita meremehkan, melalaikan 4 amalan ini. Kita perhatikan salat. Banyak kaum wanita, mereka apa? Melalaikan salatnya. Terkadang ada salat 1 hari 1 kali saja, sekali sepekan, sekali sebulan, bahkan ada sekali setahun. Allahumma musta'an. Puasa Ramadan juga banyak wanita yang melalaikan puasa Ramadan. Di bulan Ramadan dia tidak berpuasa tanpa ada udzur. Begitu pula menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri. Banyak kita saksikan kerusakan-kerusakan wanita, zina di mana-mana. Dia meremehkan kehormatan dirinya. Dia melalaikan untuk menjaga kesucian dirinya. Begitu pula yang keempat, banyak kita saksikan para wanita, mereka meremehkan atau melalaikan ketaatan dia kepada suaminya. Maka 4 perkara ini atau 4 amalan ini, itu banyak wanita yang meremehkan atau melalaikan hal tersebut. Jadi ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wanita itu apa? Menjaga salat 5 waktu. Dan sudah kita ketahui bahwasanya apa? Salat itu adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan salat adalah apa? Rukun Islam yang paling agung setelah apa? Setelah 2 kalimat syahadat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun." Dan dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasulnya, supaya kalian apa? Supaya engkau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perintah untuk menegakkan salat. Dan salat adalah amalan yang memiliki apa? Keistimewaan, keutamaan dibanding amalan-amalan yang lainnya. Di antaranya kita sebutkan beberapa di sini. Di antaranya keistimewaan salat. Yang pertama, salat itu mencegah dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat itu mencegah dari apa? Perbuatan keji dan munkar. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsir beliau, wa wajhu kaunis shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar annal 'abdal muqima laha al mutammimah li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha. Kata beliau rahimahullahu taala, salat dikatakan apa? Dapat mencegah dari apa? Perbuatan keji dan mungkar ketika seorang hamba itu melaksanakan atau mendirikan salat, menyempurnakan apa? Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan kekhusyuannya. Jadi ini baru apa? Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antaranya juga keistimewaan salat atau keutamaan salat dibanding amalan-amalan yang lainnya. Salat adalah tiang agama Islam. Jadi tidak akan tegak Islam seseorang sampai dia apa? Menegakkan salat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Pokok segala urusan itu adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Jadi salat adalah tiang agama kita. Karena itu siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan tiang agama. Kemudian di antaranya juga salat adalah apa? Amalan yang pertama kali akan dihisab di negeri akhirat. Kalau baik, maka apa? Dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan kalau rusak, maka dia akan apa? Menyesal dan mendapatkan kerugian. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Dan jika salatnya baik, maka dia akan apa? Dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan jika salatnya rusak, maka dia akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Riwayat yang lain disebutkan, fa in salahat salahalahu sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya itu ikut baik. Dan jika salatnya rusak, maka seluruh amalannya apa? Ikut rusak. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan, keistimewaan salat. Salat sebagai apa? Pensuci dosa. Salat adalah sebaik-baik amalan dan lain-lainnya. Jadi ini yang pertama. Hendaknya seorang wanita dia menjaga salat 5 waktunya. Hendaknya dia menjaga. Dan dia apa? Tidak menyia-nyiakan waktunya atau tidak melalaikan waktu salatnya.
Jadi tidak menyia-nyiakan dan melalaikan atau mengakhirkan waktu sholatnya. Apalagi kalau dia meninggalkan, sampai meninggalkan sholat mereka. Karena itu sesibuk apapun wanita di rumah misalnya, pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang lainnya, sesibuk apapun, maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena jika seorang wanita dia meninggalkan sholat tanpa udzur, dia meninggalkan sholat, maka berarti dia telah menutup pintu surga yang telah dibukakan untuknya. Yang 8 pintu surga tadi yang dibukakan untuk mereka, ketika dia meninggalkan sholat, maka berarti dia telah menutup pintu surga yang telah dibukakan untuk mereka. Jadi ini yang pertama, hendaknya seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wasamat syahroha, dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan sudah kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan puasa adalah salah satu rukun Islam. Karena itulah ketika wanita menginginkan untuk masuk ke dalam surga dari 8 pintu tadi, maka hendaknya dia mengerjakan atau melakukan puasa Ramadan. Dan jangan dia meninggalkan kecuali ada udzur, seperti haid, nifas, ketika dia safar dan ketika dia sakit. Dan banyak keistimewaan dan keutamaan puasa Ramadan, dan ini sudah kita bahas pembahasan sebelum Ramadan akan keutamaan puasa Ramadan dan bulan Ramadan. Jadi ini yang kedua, hendaknya wanita menjaga puasa Ramadannya. Ketika menginginkan masuk ke dalam surga dari atau melewati 8 pintu surga yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kedua. Kemudian kita masuk yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafidat farjaha. Dan dia menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Jadi ini yang ketiga, hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya. Karena kesucian itu adalah harta termahal yang dimiliki oleh seorang wanita. Harta yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang wanita. Maka hendaknya dia betul-betul menjaga kesucian dirinya, betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Dan inilah keberuntungan orang-orang yang beriman, ketika mereka menjaga kehormatan dia, menjaga kesucian dia akan mendapatkan keberuntungan dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang menjaga kesucian, yakni kehormatan dirinya. Mereka akan beruntung ketika menjaga kehormatan dirinya, ketika menjaga kesucian dirinya. Di ayat yang lain juga disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal hafidina furujahum wal hafidat wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, laki-laki dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah janjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Jadi siapa yang menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya, maka dia akan beruntung dan dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga, hendaknya menjaga kesucian diri, kehormatan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kaum wanita untuk
ya, menjaga kehormatan mereka. Dalam surah An-Nur ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita mukminah, ya, untuk apa? Menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Jadi hendaknya menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis disebutkan riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi jaminan kepadaku, ya, untuk menjaganya apa yang ada di antara dua jenggotnya. Apa itu? Lisan. Dan dua di antara dua kakinya, yakni apa? Kehormatannya, ya, kesuciannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atman lahul jannah. Aku beri apa? Kepada dia jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak, ya, keutamaan, ya, wanita-wanita yang menjaga diri, menjaga kesucian diri. Karena itulah hendaknya betul-betul memperhatikan, ya, menjaga diri-diri kalian, kesucian kalian, kehormatan kalian. Karena siapa yang tidak menjaga kesuciannya, kehormatan dia, maka berarti apa? Dia telah menutup pintu surga yang telah dibukakan untuknya. Kalau dia tidak menjaga kesuciannya, ya, dia tidak menjaga kehormatan dirinya, maka pintu surga yang telah dibukakan untuknya itu dia tutup. Jadi ini, ya, hendaknya kaum wanita menjaga kesucian diri. Jadi hendaknya dia memiliki namanya iffah. Sehingga ketika wanita itu dia menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya, maka dia menjadi apa? Wanita yang afifah. Apa afifah? Wanita yang menjaga kesucian diri. Jadi dia akan menjaga, ya, kesucian dirinya. Dia akan menjadi wanita yang afifah, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Dan iffah ini adalah apa? Akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Iffah, kita bahas sedikit ini, ya. Apa itu iffah? Iffah itu hafsun nafs anis syahwat, menjaga diri atau menahan diri dari syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjaga dirinya, menahan dirinya dari syahwat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya. Dan iffah ini ada dua. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, iffah dia menjaga diri atau penjagaan diri dari apa? Dorongan syahwat. Dorongan syahwat. Dan ini merupakan apa? Penjagaan seseorang di dalam menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa zina, ya, dan segala macam perbuatan yang mengantar kepada zina. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian apa? Ya, mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi ini iffah yang pertama. Kemudian iffah yang kedua yang beliau sebutkan itu menjaga diri atau penjagaan diri dari syahwat perut. Yang pertama itu syahwat kemaluannya yang beliau sebutkan. Kemudian yang kedua syahwat perut. Ya, maksudnya dia menjaga apa? Menjaga dirinya supaya apa? Tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi ini namanya juga iffah. Dia menjaga dirinya supaya apa? Tidak meminta-minta kepada manusia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 273, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahsabuhumul jahilu agniya'a
minat ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang tidak tahu, ya, mereka menyangka adalah orang yang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Jadi orang yang tidak tahu, dia kira apa? Ya, si fulan misalnya itu orang kaya. Karena apa? Dia menjaga diri, tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi ini iffah yang kedua. Adapun pembahasan kita ini masuk pada apa? Iffah yang pertama. Jadi dia menjaga diri dari dorongan syahwat. Kemudian pembahasan berikutnya yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan iffah, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kaum muslimah untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi berkaitan dengan iffah ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, yang harus dilakukan, diamalkan, dijaga, ya, oleh kaum wanita supaya apa? Kehormatan dirinya itu terjaga dan kesucian dirinya itu terjaga. Perkara yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan apa? Pandangan. Ini menundukkan pandangan dan menjaga, ya, kemaluan atau kehormatan. Kita pakai bahasa kehormatan saja, ya, atau kesucian. Jadi menundukkan pandangan dan menjaga kesucian. Ini perkara yang pertama. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah apa? Mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga, ya, kehormatan mereka. Jadi menjaga pandangan. Ini akan apa? Membantu seseorang wanita untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kaum wanita supaya mereka menjaga pandangan dan menjaga kehormatan dia atau kesucian dia. Karena pandangan juga itu apa? Pandangan itu juga bisa berbuat zina. Sebagaimana dalam hadis disebutkan riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazinal ainain an-nadhar. Zina mata, kedua mata itu dengan apa? Memandang. Karena itulah apa? Ya, hendaknya betul-betul berusaha menahan pandangan, ya, supaya kesucian dia atau kesucian diri seorang wanita itu bisa terjaga. Dan ini banyak, ya, yang dilalaikan oleh kaum wanita dan diremehkan oleh kaum wanita. Mereka tidak menjaga pandangan mereka. Allahu musta'an. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya, mereka menghamburkan pandangan melihat laki-laki yang bukan mahram, baik melihat langsung maupun apa? Di media sosial. Dan terkadang juga ada seorang wanita, dia mampu menahan pandangan ketika bertemu, ya, ketika bertemu dengan seorang ikhwan misalnya, dia mampu menahan pandangan, menundukkan pandangan. Tapi ketika di media sosial, ya, di Facebook misalnya, di, ya, Instagram dan lainnya, dia tidak mampu apa? Menahan pandangannya. Dia melihat, ya, foto laki-laki yang bukan mahramnya. Dia melihat foto ikhwan, ya. Apalagi kalau dilihat dengan pandangan syahwat. Allahu musta'an. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan kaum wanita. Ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mereka mampu menjaga pandangan ketika bertemu, tapi ketika, ya, melihat foto, nah, di sini banyak yang terjatuh. Dan ini juga tanbih, ya, bagi para ikhwah,
hendaknya jangan apa? Bergampangan selfie-selfie, ya. Selfie-selfie. Sedikit-sedikit foto lagi. Dinaikkan di Facebook. Sedikit-sedikit foto lagi, naikkan di Facebook. Kasihan ya, kasihan para wanita. Ya. Yang sering bermain di media sosial, kasihan mereka. Ya, dia sering melihat muncul foto ikhwah. La ilaha illallah. Begitu pula sebaliknya kaum wanita. Ya. Jangan bergampangan apa? Selfie. Ketika tidak ada kebutuhan, sedikit-sedikit foto dirinya lagi, walaupun pakai cadar ya. Muncul di Facebook misalnya, fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang paling berbahaya atau yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita. Hendaknya kalian menjaga kesucian, kesucian diri kalian, kehormatan kalian. Jangan pajang foto kalian di grup-grup, di sosial media. Jangan. Jaga kehormatan diri kalian. Dan ini banyak terjadi ya. Allahumma musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perkara-perkara hal-hal tersebut. Ini yang pertama, menundukkan apa tadi? Pandangan. Kemudian yang kedua, tidak bersentuhan atau tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, ketika ingin menjaga kehormatan diri. Yang kedua, tidak bersentuhan atau berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Sebab kalau bersentuhan lawan jenis itu akan apa? Membangkitkan gejolak ya. Ketika bersentuhan itu membangkitkan, maka hal ini dilarang. Hendaknya tidak bersentuhan laki-laki yang bukan mahram. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala an, kata beliau, ma massat yadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin illa imra'atan yamlikuha. Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyentuh tangan wanita. Ini ya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan wanita kecuali tangan wanita yang dia miliki. Istrinya, budaknya. Itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sentuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Supaya tidak bersentuhan dengan apa? Laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, walaupun pakai kaos tangan. Ini ya. Saya pakai kaos tangan, tidak apa-apa, tidak langsung bersentuhan ya, ada ji pelapisnya. Tidak. Sama juga. Jangan bersentuhan yang bukan mahram. Dan ini mendapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu bersentuhan menyentuh wanita yang bukan mahram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya seandainya apa? Kepala seseorang dari kalian itu ditusuk apa? Dengan jarum yang terbuat dari besi, itu kata beliau lebih baik, khairun lahu, lebih baik baginya min apa? Ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Itu lebih baik ketika apa? Ditusuk. Ditusuk jarum yang terbuat dari besi. Itu lebih baik baginya ketika atau daripada menyentuh apa? Wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak halal baginya. Kemudian yang ketiga, perkara yang harus diperhatikan juga ketika ingin wanita itu kehormatan dirinya terjaga dan kesucian dirinya terjaga. Yang ketiga, tidak
berkhalwat, tidak apa? Berdua-duaan. Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi jangan berduaan laki-laki yang bukan mahram kita. Dan hal ini telah mendapatkan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits riwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh sama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki itu bersepi-sepi. Tahu ya bersepi-sepi, berdua-duaan. Seorang wanita kecuali bila bersama wanita itu ada mahramnya. Kecuali kalau ada mahramnya. Kalau tidak ada, maka tidak diperbolehkan. Berdua-duaan dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahram. Ini juga disebutkan di hadits yang lain, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma asy-syaitan. Ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat, berdua-duaan, bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Jadi kalau ada yang berdua-duaan, yang ketiganya di situ adalah syaitan. Jadi ini ya, jangan berdua-duaan atau bersepi-sepi dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan ini sangat disayangkan ya, banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, banyak terjadi. Terutamanya di mana? Di kantor-kantor ya. Di kantor-kantor. Terkadang dalam satu ruangan hanya 2 orang, laki-laki dan perempuan. Ini berdua-duaan. Banyak. Seperti juga apa? Wanita bersama supirnya. Ini ya. Dia diantar oleh supirnya misalnya, dan dia bukan mahramnya. Ini bersepi-sepi dengan laki-laki yang bukan mahram. Hendaknya dijauhi. Jadi ini yang ketiga, tidak berdua-duaan atau bersepi-sepi dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian yang keempat, sedikit lagi, hendaknya tetap di rumah. Jadi ini akan membantu seorang wanita untuk menjaga kesucian dirinya. Hendaknya seorang wanita itu tetap di rumah mereka, kecuali apa? Ada hajat, ada kebutuhan, memang harus keluar, maka dia tidak mengapa keluar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah engkau tetap berada di rumahmu, dan janganlah engkau apa? Berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi hukum asal wanita itu di mana? Di rumah. Itu tempatnya di rumah. Bisa keluar ketika ada hajat, ada kebutuhan. Tapi ini harus juga apa? Tahu adab-adab keluar rumah ya. Jangan sembarang keluar rumah. Dan banyak adab-adabnya. Di sini kita tidak bisa sebutkan. Kemudian yang keempat. Yang keberapa? Yang kelima. Tidak sabar atau melakukan perjalanan jauh ketika apa? Sendirian, tidak didampingi oleh mahram. Ini berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la tusafir imra'atun illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu melakukan safar kecuali apa? Didampingi oleh mahramnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, menjauhi hal-hal yang mendatangkan kejelekan. Menjauhi hal-hal yang mendatangkan kejelekan, dosa dan maksiat, seperti apa? Mendengarkan musik, nyanyian, melihat gambar-gambar yang diharamkan. Ini semua kita tinggalkan. Jadi ada 6
perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Seorang wanita itu ingin mendapatkan kesucian diri dan kehormatan dirinya supaya terjaga. Jadi yang terakhir tadi apa? Menjauhi hal-hal yang haram, ya, seperti mendengarkan musik dan lainnya. Dan banyak ya, seperti juga ya, apa? Chat-chatan dengan laki-laki yang bukan mahram, masuk juga. Jangan bergampangan ya. SMS-an dengan atau chat dengan laki-laki yang bukan mahram. Bisa kalau ada hajat, ada kebutuhan, tapi kalau sudah tinggalkan. Syaitan itu pintar ya. Hendaknya apa? Berhati-hati. Walaupun laki-laki itu sudah beristri, jangan bilang Adam istrinya ya, atau Adam anaknya misalnya 4. Jangan, harus hati-hati juga. Jangan semesan dengannya kecuali ada hajat kebutuhan. Karena syaitan itu pintar ya. Sedikit-sedikit misalnya memang perkara yang dibutuhkan SMS-an, setelah itu muncul lagi bisikan syaitan, tanyakan kabar. Nah, mulai nih, bagaimana kabar tak? Di luar dari pembahasan. Ini ya, hendaknya hati-hati juga. Hatta ustadz, ini ya tanbih juga ya. Sampai walaupun ustadz, hendaknya berhati-hati. Jangan bergampangan chatan ya, bergampangan SMS-an. Kecuali kalau ada hajat. Awalnya memang misalnya, dan ini terjadi ya. Awalnya bertanya. Awalnya bertanya. Kemudian setelah itu bertanya. Akhirnya apa? Nah, syaitan masuk menggoda, membahas pembahasan yang lain. Jadi hendaknya kita jaga. Hendaknya seorang wanita menjaga apa? Iffa dia, kesucian dia. Jadi ini ada 6-nya yang kita sebutkan. Kita tertinggal 1 ya. Apa itu? Mentaati suami. Baik. Insyaallah taala waktunya ini sudah kelewatan ya. Di pertemuan berikut ya kita akan bahas mentaati suami. Satu pembahasan. Biar panjang lebar ya. Tentang ketaatan kepada suami. Baik. Sekira sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada kalian semua. Jika terdapat kebenaran, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka itu datangnya dari diri saya pribadi. Semoga bermanfaat. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.